Halo semua, sebelum nonton video ini adalah video tugas untuk manajemen keuangan kelas A, Teknik Industri, Universitas Sumatera Utara. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Zulfinur, NIM saya 1704033133. Hari ini kita akan bahas tentang saham dan obligasi. Oke, kita pertama itu adalah saham. Saham itu apa sih? Saham adalah surat yang menjadi bukti seorang memiliki bagian modal suatu perusahaan. Seorang yang memiliki saham memiliki hak atas sebagian aset perusahaan tersebut. Sebagai contoh, jika perusahaan menerbitkan 1000 lembar saham dan seorang memiliki 200 lembar saham di perusahaan tersebut, maka orang tersebut sebenarnya memiliki 20% kepemilikan aset di perusahaan tersebut. Pemegang saham mayoritas akan memiliki hak kendali atas suatu perusahaan. Oke, keuntungan saham itu bisa dibilang ada dua keuntungan sekaligus yang menjadi daya tarik dari investasi saham, yaitu mendapatkan capital gain dan menerima dividen. Dividen adalah semacam pembagian keuntungan yang diberikan suatu perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Yang kedua adalah capital gain, merupakan selisih antara harga beli dan harga jual saham. Seperti dibahas sebelumnya, membeli saham adalah membeli bisnis. Ada juga keuntungan investasi itu sendiri untuk menabung, namun tabungan itu akan bertambah seiring waktu dan bisa dinikmati di masa depan nantinya. Oke, beberapa resiko saham. Yang pertama itu resiko kehilangan uang 100%. Contoh misalnya perusahaan bangkrut atau perusahaan failed, kita yang sudah membeli saham akan kehilangan uang. Kemudian resiko fluktuasi harga saham. Yang ketiga itu resiko tidak mendapatkan dividen, dan resiko saham disuspensi, dan resiko delisting. Ini banyak yang berhubungan dengan resiko kita kepada saat kita membeli saham. Jadi misalnya kita membeli saham pada perusahaan, jika perusahaan mempunyai citra buruk atau perusahaan kinerjanya akan semakin menurun, di situ banyak resiko yang dihadapi para pembeli saham. Oke, lanjut ke pembahasan kedua, itu obligasi. Obligasi adalah istilah dalam pasar modal untuk menyebut surat pernyataan utang penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Ringkasnya, penerbit obligasi adalah pihak yang berutang dan pemegang obligasi adalah pihak yang berpiutang. Keuntungan bagi penjual, obligasi sendiri adalah ada keuntungannya, terutama untuk pedagang, karena bisa mendapat dana segar untuk meningkatkan kinerja usaha. Contoh lain, untuk negara digunakan untuk APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Keuntungan bagi pembeli. Keuntungan bagi pembeli adalah mendapat tambahan dari bunga yang diberikan melalui obligasi yang biasanya disetor minimal 1 sampai 10 tahun. Lebih memiliki risiko kecil dan tambahan bunga sudah disepakati oleh perusahaan yang merilis obligasi tersebut. Kemudian karakteristik obligasi. Pertama, obligasi punya klaim terhadap aset dan pendapatan perusahaan. Artinya jika perusahaan penerbit obligasi bangkrut, maka pemegang obligasi mendapat hak pertama untuk didahulukan saat terjadi penjualan aset. Kedua, instrumen ini selalu punya nilai nominal yang tertera dalam lembar obligasi. Ketiga, setiap penerbit obligasi selalu disertai dengan kupon dengan tingkat suku bunga tertentu. Bunga ini bisa dibayar setiap bulan, 3 bulan, 4 bulan, atau 6 bulan. Karakteristik keempat adalah obligasi memiliki masa jatuh tempo. Ada yang jatuh temponya 5, 10, 15, bahkan 30 tahun. Nah, untuk obligasi yang dikeluarkan oleh negara, jatuh temponya rata-rata 2 tahun. Kelima, obligasi punya indentur, yaitu kontrak antara pihak penerbit obligasi dengan wakil pemegang obligasi. Kontrak ini berisi hak dan kewajiban penerbit dan pemegang obligasi termasuk nilai nominal, kupon, masa jatuh tempo, dan sebagainya. Keenam, instrumen investasi ini mempunyai tingkat. Misalnya ada triple A, ada double A plus, ada double A min, triple B plus, dan sebagainya. Peringkat ini mencerminkan resiko yang terkandung dari obligasi tersebut. Peringkat triple A merupakan peringkat yang tertinggi. Peringkat double A plus, double A min, dan triple B plus, dan seterusnya menunjukkan peringkat yang semakin rendah. Semakin tinggi peringkat obligasi, biasanya semakin rendah tingkat bunga yang ditawarkan. Demikian pula sebaliknya. Oke, terima kasih. Itulah pembahasan tentang saham dan obligasi. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.